Mas Ahaye akan meluncing buku di hari ulang tahun ya? Iya, insya Allah tanggal 10 Agustus saya genap berusia 45 tahun. Oke, masih muda. Sebuah perjalanan yang menurut saya banyak dengan suka dukanya. Sehingga saya ingin mempersembahkan. Judulnya nanti Tetralogi Transformasi Ahaye. 4 buku dong itu? Ada 4 buku, ada 4 volume. Iya. Jadi volume pertama tentang militer. Masa di TNI waktu itu? Masa di TNI. Kemudian transisi, saya masuk ke kalangan kampus, akademisi, karena saya juga menjadi Direktur Eksekutif di Yudhoyono Institute, TYI. Itu juga sebuah think tank yang harapannya bisa mengedepankan pilar-pilar demokrasi, kemudian juga prosperity dan security, dan membangun semangat generasi muda menjadi pemimpin masa depan. Baru buku ketiga, itu sudah masuk politik. Saya bertransformasi lagi menjadi politisi yang diawali dengan pemilihan gubernur Jakarta. Saya kalah ketika itu, tapi setelah itu saya juga justru bukan hanya move on, malah mengambil hikmah, bisa berkeliling ke berbagai daerah Indonesia, dari Aceh sampai dengan Papua, dan menjalankan tugas-tugas ketika itu sebagai Komandan Kogasma. Dan akhirnya menjadi Wakil Ketua Umum, dan buku keempat itu mulai sejak saya terpilih menjadi Ketua Umum. Kalau ngomongin tadi transformasi itu, mana yang paling Mas Ahaye sukai? Menjadi TNI atau politisi? Menurut saya menjadi TNI juga menjadi politisi itu sama-sama profesi yang terhormat. Saya sejak kecil juga punya cita-cita ingin menjadi patriot. Melihat kakek, melihat ayah yang juga meniti karir di militer. Saya meniti profesi sebagai perwira di Angkatan Darat dengan serius. Tahap demi tahap yang saya benar-benar jadikan tempaan yang luar biasa, khususnya adalah leadership-nya. Nah, begitu masuk politik, berubah sekali, berbeda sekali. Kalau di militer itu, kita lebih tahu siapa kawan dan siapa lawan kita. Musuh kita jelas. Di politik? Nah, di politik, hari ini bisa jadi kawan, besok jadi lawan, besok jadi kawan lagi. Oke, curhat nih kayaknya Mas Ahaye nih. Jadi luar biasa dinamikanya ya, dan saya nikmati juga selama 3 tahun terakhir ini, bahkan sebelumnya 5 tahun terakhir ini bisa dikatakan demikian. Saya benar-benar berusaha untuk memahami karakteristik masyarakat Indonesia dengan berbagai isunya. Saya harus datang langsung, mendengarkan langsung, sehingga ada percepatan, ada akselerasi, sehingga benar-benar lebih peka dengan situasi di Indonesia saat ini, khususnya isu-isu rakyat. Yang paling sering disampaikan apa tuh Mas, keluhan masyarakat itu? Secara umum masyarakat kita tuh sebetulnya sederhana, tidak berharap yang muluk-muluk. Mereka ingin kehidupannya lebih baik dari hari ke hari. Daya belinya harus terjaga. Ekonomi mereka saat ini banyak mengalami kesulitan. Mereka tahu negara juga selalu punya keterbatasan dalam menyusun anggaran. Tetapi mereka berharap, janganlah anggaran negara yang sudah semakin terbatas itu, kemudian prioritasnya bukan untuk manusia, bukan untuk pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kesejahteraan. Tapi buat infrastruktur-infrastruktur yang belum ada urgensinya atau masih bisa ditunda. Misalnya apa tuh yang belum ada urgensinya, Mas? Ya, tentunya kita tahulah ada sejumlah mega project ya, infrastruktur jalan-jalan tol, termasuk juga pembangunan IKN. Itu kan juga masih bisa kita pertimbangkan apakah harus benar-benar segera atau kita tidak mengubur semangatnya, tetapi justru kita lebih meletakkan pada kondisi real hari ini. Ketika finansial kita ataupun kondisi fiskal kita terbatas, harusnya sekali lagi negara, pemerintah lebih memprioritaskan pada kebutuhan aspek masyarakat, kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan. Mas Ahaye sering ketemu masyarakat, kayaknya sudah sangat siap untuk jadi cawapres ya. Soalnya nama Mas Ahaye itu selalu muncul dalam survei, selalu disebut-sebut sebagai bakal cawapres. Ya, saya merasa terhormat kalau ada yang mengharapkan atau menyampaikan aspirasinya seperti itu, dan itu juga saya harus mengatakan yang diperjuangkan oleh para kader Demokrat hari ini. Saya sendiri hanya ingin terus mempersiapkan diri, Mbak Nilu. Mudah-mudahan ada jalan dan kita ingin
menjemput takdir itu. Nanti kita mau obrolin ini lebih panjang lagi nih soal cawapres. Iya, Karena iya, kalau iya. intinya menang, apakah kemenangan itu Anies AHY atau seperti apa? Tapi kita boleh perbincangan di DPP nggak? Karena Boleh, saya boleh, mau boleh. berkunjung ke DPP dan Iya. Mas AHY juga hari ini agenda ada di DPP juga ya? Iya, ada di DPP, tapi juga nanti ada di tempat yang lain. Tapi nanti kita ngobrol-ngobrol lagi deh, lebih Oh, serius, lagi seru lagi dan Lebih seru lagi kayaknya. banyak hal yang bisa kita bedah bersama. Mas AHY mau lanjut dulu, Boleh, sambil boleh. nanti kita siap-siap juga untuk ke DPP ya? Iya, iya. Oke, Kita ketemu baik. sana ya. Kita ketemu di DPP nanti. Thank you, makasih.